Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aan Najat Tewati. Dan saya Taken Sakoyana Akhlak Syafiq. Di sini kita akan menggunakan Gemini untuk melakukan sebuah diskusi dengan beberapa topik yang sudah kita tentukan. Yang pertama adalah topik tentang data science. Jadi pertama kita menginput prompt untuk Gemini. Oke, Oke, izinku baca. jadi Oke, ya, oke. boleh izinku baca soalnya ya yang dibuatkan oleh Gemini. Boleh scroll ke atas dikit. Oke, bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek untuk memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai fitur seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi. Setelah melatih model linear regression, Anda menemukan bahwa model tersebut bekerja sangat baik pada data pelatihan atau training data, namun memberikan hasil yang sangat buruk ketika diuji dengan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya atau testing data. Pertanyaan yang pertama, fenomena apa yang sedang terjadi pada model tersebut? Oke, dari soal nomor satu, kira-kira kamu punya jawaban nggak? Iya, itu tadi kan ada ya, itu namanya apa sih, overgearing atau apa sih, saat Over kebanyakan AI-nya kebanyakan mengingat data pelatihan dan bukan generalisasi. apa ya tadi? Overfitting atau over? Iya, overfitting katanya, Oke, overfitting. oke, nomor satu bisa ditulis mungkin. Bisa dulu, overfitting data. Oke, nomor dua. Secara teknis, apa hubungan dengan konsep bias dan variance? Ini konsep Bias. konsep variance. Jadi bias yang kita ketahui kan ketika data tersebut tidak netral kan? Iya, Kalau variance sendiri apa yang dimaksud? Apakah banyaknya variance. varian fitur atau kolom yang dipakai atau value-nya? Mungkin ya kelihatannya fitur atau jumlah fiturnya. Oke, jadi kasus yang tadi hubungan dengan bias dan variance-nya yang kita pernah pelajari kan, eh, model akan bias sesuai dengan data yang udah ditrainingkan. Kalau tadi data apa namanya? Boleh scroll ke atas dikit. Ya, Kalau tadi fitur yang dipakai adalah luas tanah, jumlah kamar dan lokasi, maka biasnya itu ketika eh, suatu fitur lebih condong ke apa ya, value-nya tuh lebih besar salah satu fitur gitu atau bagaimana ya, aku bingung. hmm, Kayaknya nomor dua boleh, kalau misalkan kita sama-sama bingung, kita jawab kalau kita memang tidak mengerti dulu aja, nggak apa-apa kayaknya. Jadi hmm. kalau kamu punya jawaban boleh. Aku juga pernah sih kalau tentang Bayesian variance itu. Oke, jadi untuk nomor dua kita belum mengerti jawabannya gitu aja. Jadi bisa dijelaskan. Oke, untuk soal nomor tiga, sebutkan dua strategi yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Izin menjawab dikit ya. Yang kita ketahui Ya, sebelumnya itu uh, agar model bisa melakukan, kalau linear regression kan kayak prediktif gitu ya, data prediktif, mencari ya. prediksi value ketika dimasukkan suatu data baru gitu, biar
nggak terjadi masalah tersebut, menurutku memperbanyak varian data itu sendiri atau data diversity data itu tadi. Oke, berarti sama itu memperbanyak data. Ya, memperbanyak jenis model atau apa eh, jenis-jenisnya lah. Ya, oke. Jadi kalau menurutku strategi kedua yang bisa dilakukan adalah mungkin di apa ya, kayak mungkin juga menambahkan human oversight atau melakukan testing di tahap yang lebih awal mungkin. Oh, paham, paham, paham. Jadi sebelum diluncurkan tuh memang harus tes apa ya, kayak memberikan evaluasi biar apa trainingnya itu benar-benar bisa menghasilkan hasil akurat gitu nggak sih? Iya, berarti trainingnya lebih intensif itu. Oke, oke, boleh, boleh. Oke. Jadi apa kita jawaban kita final untuk Oke, ya boleh. data. Boleh, bisa dikirimkan, kita bisa baca feedbacknya. Ya, ya. Oke, yang pertama, general overfitting. Benar, model yang terlalu pintar menghafal data latihan, tetapi gagal saat bertemu dengan data baru disebut overfitting. Analoginya seperti mahasiswa yang menghafal persis angka-angka di soal latihan, tapi bingung saat angka di soal ujian sedikit berubah. Oke, yang nomor dua, hubungan dengan bias dan varian. Karena low bias, model sangat fleksibel dan berhasil menangkap pola rumit di data latihan. Akurasinya tinggi di awal. Kalau high variance, itu model terlalu sensitif terhadap noise atau fluktuasi kecil pada data latihan. Akibatnya, ketika diberi data baru, prediksinya melompat jauh dan menjadi tidak akurat. Kesimpulannya, overfitting terjadi saat model memiliki bias rendah namun variance yang sangat tinggi. Oke, oke, paham, paham, paham. Oke, 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 oke. Selanjutnya, strategi. Mungkin benar menambah data itu benar. Memaksa model belajar pola yang lebih umum daripada sekedar menghafal noise. Memperbanyak pelatihan. Nah, ini ada sedikit kekeliruan ternyata. Oh ya. Dalam kasus overfitting, menambah durasi pelatihan justru akan memperburuk keadaan karena model akan semakin menghafal data latihan tersebut. Oke, ini Oh, ada berarti overfitting sebenarnya itu. rekomendasinya apa itu? Oh, Kemudian menggunakan penalti. Oh, jadi kalau salah itu oke. kayak reinforcement learning, pakai apa? Reward sama penalty. Ya. Ini model mengurangi jumlah fitur, mulai algoritma yang lebih sederhana atau cross validation, membagi data menjadi beberapa bagian untuk memastikan model itu. Oke, sejauh ini paham sih. Iya, ya. Bisa bisa. Berarti Mau lanjut kita ke kita lanjut ke bosannya yaitu di data mining. Oke. Oke, bayangkan Anda adalah seorang data scientist di sebuah perusahaan retail besar. Anda diminta untuk melakukan market basket analysis untuk mengetahui pola pembelian pelanggan. Pertama, pertanyaannya, dalam data mining, algoritma apa yang paling umum digunakan untuk menemukan association rules atau aturan asosiasi seperti jika pelanggan membeli kopi, maka 80% kemungkinan mereka juga membeli gula. Hmm, Oke, itu Sejujurnya untuk uh, apa jenis-jenis atau jenis algoritma tuh
Bingung ya, Iya, tapi kalau misalkan kayak gitu tuh pakai yang tadi nggak sih, linear regression? linear regression. Oh iya, kayak membandingkan data sebelumnya ya. Iya, jadi Hmm, nggak pakai label kan dia. iya. Iya kah? Bukan dong. Bentar. Kayak Apa ini yang dimaksud dari unsupervised learning? profesor nih. Tadi kita Um, kan di kelas sempat belajar kalau misalnya unsupervised learning itu kayak mendeteksi, mengelompokkan pelanggan-pelanggan. Misalnya kan di sini kayak jika pelanggan membeli kopi, maka 80% kemungkinannya mereka juga membeli gula. Jadi unsupervised learning kan belajar dari pola, dari jadi dia mempelajari bahwa di data-data sebelumnya pelanggan yang beli kopi juga beli gula gitu. oh, Tapi iya sih. kalau Tapi, hmm, ya bisa juga sih. kamu ada jawaban lain? Ah, nggak ada sih. Oke, berarti jauh ini unsupervised learning itu ya. Tapi kalau untuk jenis algoritma unsupervised learning yang dipakai, kurang tahu sih kayaknya. Iya. Oke, Ya. dua, boleh kamu baca? Sebelum menjalankan algoritma tersebut, seringkali kita menemui data yang memiliki nilai kosong atau missing values, atau skala yang sangat berbeda antara kolom, misalnya kolom umur versus kolom gaji. Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua teknik data cleaning atau data transformation yang harus dilakukan agar hasil miningnya akurat. Teknik data cleaning atau data transformation. Oke, ada jawaban? Bentar. Nah, mau mikir. Oke, Klik. setauku kalau data cleaning itu kan kalau ada missing values itu bakal diisi dengan value rata-rata Ya, biar tapi itu mm-mm, ya, biar oke. nanti nggak ngubah polanya. Tapi kalau data transformation ini yang aku tidak tahu. Iya. Tapi dia kalau namanya itu mengubah data. Eh, Ngubah data jadi apakah apa tuh? hmm, kalau mereka harus kolom gaji. Apa ya? Kayaknya transformasi data itu kayak ngubah bentuknya biar gampang dianalisis. Misalnya mungkin ada suatu fitur yang bentuknya awalnya tuh kayak eh gak apa ya, gak sama gitu, ada yang angka Kayak seperti atau apa? mm, ada yang kayak angkanya itu angka bulat, ada yang angkanya tuh bukan bilangan bulat, terus akhirnya kan aku nggak tahu sih, tapi bisa aja. Ya, Terus katanya gitu kan. Kalau umur kan biasanya kan kayak cuma 1 sampai 100. Kalau gaji itu kan berarti rupiah seberapa juta gitu kan. ya Jadinya kayak jadi harus mereka itu harus disamakan. Jadi kayak biar bisa di compare gitu. bisa jadi kan apa namanya, bisa juga kalau misalkan kita punya data tuh seluruh dunia terus kita punya kolom gaji. Nah, kolom gaji ini kan kita kalau mau nganalisis tapi mata uangnya berbeda kan sulit ya, mungkin kayak disamain ke apa namanya, Mungkin satu seperti mata kayak uang gitu.
Ya, mungkin kalau bisa juga kayak seperti skala mungkin Kak, dari skala jadi skala aja. Oh, paham, paham, paham. Oke, berarti jawaban nomor 2 apa tadi? Data cleaning itu mengisi value, missing values-nya. Dengan mengisi jumlah kosong dengan rata-rata. Heeh. Dan data transformation Mengubah bentuknya agar agar bisa dibandingkan. atau diolah gitu. Seperti Oh, aku jadi ingat karena dulu tuh kita pernah ada kakak-kakak tingkat yang presentasi apa namanya, sempro. Itu kan dia bilang kalau misalkan pas proses data preprocessing itu data-data, misalkan dia kan menganalisis Twitter, apa, tweet di Twitter, oh iya, ya. kata-katanya tuh kayak diubah, kata-kata nggak bakunya diubah jadi baku gitu, biar pemrosesannya itu lebih gampang gitu guys. Oh iya ya, bisa. Agak apa? Oke, next nomor 3. Apa perbedaan mendasar antara tugas classification dan clustering dalam konteks data mining? Kamu ada jawaban? Kalau classification itu kan lebih kayak grupnya tuh memang spesifik banget. Kalau clustering itu lebih agak ada eh kayak bebasan sedikit mungkin. Oke, kalau dari aku sih kayaknya ya, classification itu memang kelasnya itu udah ditentukan dari awal, udah tau kayak misalkan tadi, eh misalnya tugasku yang tadi itu mengklasifikasi gambar ini, tangan ini termasuk bentuk batu, kertas, atau gunting gitu kan. Jadi itu kan memang Ya. dari awal udah ditentukan. Tapi kalau clustering itu dimana kelasnya tuh belum ditentukan, tapi dari pola yang ada dia bisa dikelompokkan ke beberapa kelas aja gitu, ke beberapa hal aja. Ini kayak mengkelompokkan tapi nggak ditentukan dulu Oh ya. apa aja, tapi dari polanya gitu. Application. Berarti kalau classification sudah ditentukan. Eh, tepat di Lalu gini ya. oke, boleh. Oke, oke, yang pertama, secara kategori sudah tepat, namun jika bicara tentang spesifik, oh ini ya kita kayaknya belum mempelajari nih. Iya, Legendaris adalah algoritma a algoritma. priori. Oh, algoritma a priori. Karena ia support dan confidence. Oke, nomor 2, Processing. yang mengisi 0,0 dengan rata atau mean imputation. Nah, hati-hati jika datanya memiliki outlier, karena kadang disuruh ngisi median bukan mean. Oke, Ya, data transformation mengubah angka skala with feature scaling atau normalization. Oke, benar-benar oke. terus yang terakhir Classification. reverse clustering. Hmm. Punya Oke, label atau kita user. Hmm? ya. Nah, label terus oh clustering juga asynchronous learning. Oke, jadi kita lanjut ke keyword selanjutnya. Boleh. Ya, sana adalah big data.
Mungkin bisa aku baca untuk pertanyaan nomor 1. Jadi Big Data sering dijabarkan dengan konsep 5V. Bisakah Anda menentukan minimal 3 dari V tersebut dan jelaskan apa maksudnya dalam konteks data? Aku nggak tahu 5V. sampai 5, tapi aku tahu 3 kayaknya. Apa aja ya tadi? Ada velocity, Velocity, terus volume, 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 sama variety. variety. Oke, Ya, kalau oke. kan kalau disebutkan maksudnya itu disuruh jelaskan apa maksudnya. Iya, Oke, terus. jadi kalau variety itu macam-macam macam-macam datanya. Bentar ya. Berarti Kak, seperti fitur gitu ya? Kayaknya ya. Kayaknya bentuk datanya kayaknya. Berarti kayak kamu isi macam-macam karena variety itu yang di point out adalah banyaknya itu ya. Ya, oke. Macam-macam jenis mungkin macam-macam jenis data tersebut. Ya, Oke, kalau volume itu kayak ukuran ukuran atau jumlah dari data itu sendiri, data yang dipakai. Kalau velocity, tauku kalau kita pernah di mata kuliah matematika tuh velocity kan kecepatan. ya. Makanya di sini juga yang dimaksud adalah kecepatan apa ya? Kecepatan pengolahan datanya atau apa ya? Yang jelas kecepatan, tapi nggak tahu kecepatan apa. Mungkin kecepatan generasi data atau kayak apa? Kecepatan. Kayak Berarti kamu apa? kecepatan pemrosesan data, kayaknya itu jawaban aman. Oke, proses data. Oke, kan Enggak, minimal 3, kayaknya itu aja yang ya di enggak lah. karena yang lainnya kayaknya belum tahu. Oke, nomor 2. Jadi dalam pengolahan data tradisional, kita mengenal database SQL relasional. Namun untuk big data kita sering menggunakan NoSQL. Mengapa NoSQL dianggap lebih cocok untuk menangani big data dengan SQL tradisional? Kita Oke. katanya nggak pernah Kita nggak sama pernah belajar, NoSQL. nggak pernah pakai SQL juga. Tapi kan kalau kita lihat dari perbedaan keduanya, SQL kan eh, intinya data yang memiliki relasi. Apa benar? Hmm. Iya. Kalau Ya, SQL kan nggak ada ya. relasinya. Nah, kayaknya big data lebih cocok sama NoSQL dibanding SQL tradisional karena kayaknya big data tuh relasinya bukan di apa ya? Apakah relasinya tuh bukan ditaruh di datanya, tapi di pemrosesan modelnya? I don't know. Hmm. Kamu ada jawaban? Ada pandangan lain? Enggak sih. Oke. Okay. Nanti kita jawabannya gimana untuk nomor 2? Uh, kalau kayaknya gini aja. Big
data lebih cocok menggunakan NoSQL karena lebih mudah menangani data yang menangani variety data, lalu lebih memiliki velocity yang lebih cepat. Oke, kayaknya itu aja deh. Kamu udah no clue. Oke. Lanjut nomor 3. Ya, jadi nomor 3. Bayangkan Anda sedang menangani data dari jutaan sensor suhu di seluruh Indonesia yang menggunakan data setiap detik. Teknik pengolahan mana yang lebih tepat digunakan, batch processing atau stream processing? Berikan alasannya. Wow. Oke. Kalau batch processing kan berarti data yang dikirimkan tuh dipilah-pilah dulu, kayak di kelompok-kelompokan dulu baru diproses per batch-nya gitu. Kalau Ya, menurutku kayak gitu. Kalau stream itu apa ya? ya. Kalau stream itu kan berarti kan terus meneruskan Hah. dia. Jadi kalau misalkan Kalau ya kalau di sini kan bukan data setiap detik. Kalau aku lebih ke stream sih karena dia tuh konstan gitu kan datanya. Kayaknya jawabanku juga itu deh. Coba aja. Oke. Oke. Ya, jadi nomor 1. Oke, jadi volume itu dalam bentuk petabyte data. Velocity, oke, variety, dari lagi hanya teks rapi tapi ada video, audio, dan log sensor. Ada juga namanya apa itu? Veracity, kebenaran atau kualitas data. Ada lagi value, manfaat ekonomi data tersebut. Oke, nomor 2. Oke. Oke. Yes. Oh, alasan utamanya adalah skalabilitas horizontal. Biar Oke. kalau SQL itu ada batasnya kalau mau nambah, kalau scale up. Oh, ya pantesan. Ya, oke. Paham. Yang 3, ini benar untuk sistem processing seperti Apache, Kafka, atau Spark Streaming adalah pilihan utama karena data harus diolah secara real time atau mendekati real time. Oke, berarti stream itu memang buat real time ya. Kalau batch processing lebih cocok untuk laporan bulanan atau data yang dikumpulkan dulu dalam jumlah besar baru diproses sekaligus. Oh, paham. Oh, ya. Ya, oke. Okay, next. Oke. Topik berikutnya adalah line loss of data mining. Oke. Hukum pertama, the business goes law disebutkan bahwa data mining is the business process. Menurut Anda, mengapa pemahaman tentang tujuan bisnis jauh lebih penting daripada kecanggihan algoritma yang digunakan? Oke. Kalau menurutku, karena bisnis proses itu menurutku adalah landasan sebelum kita melakukan data mining atau menggunakan algoritma mana yang lebih cocok untuk data mining ini. Karena apa ya, dengan kita tahu tujuan dari bisnis proses ini, bukankah kita jadi tahu kayak data-data apa yang diperlukan, terus algoritma seperti apa yang cocok untuk menangani data-data tersebut. Itu sih menurutku. Ya, kalau itu kan mining investasi itu kan juga kita harus tahu akhirnya kan. Jadi value-nya dari algoritma ini itu apa sih? Karena
algoritma canggih tapi data yang dipakai nggak sesuai sama bisnis proses yang dituju kan percuma ya. Iya, nggak ada value-nya, gitu kan. Oke, jadi Ya, kita nulis jawabannya gimana nih? sebenarnya berarti eh, Karena karena eh, karena eh, jika algoritma tersebut tidak jika tersebut tidak cocok, tidak cocok di tidak cocok dengan tujuan bisnis, dengan tujuan bisnis. maka secanggih apapun algoritmanya akan sia-sia. Ya, oke. Oke, itu boleh. Ya, Nomor 2, ya. hukum ketiga, the preparation law. Hukum ini menyatakan bahwa data preparation is more than half of every data mining process. Berdasarkan pengalaman Anda belajar sejauh ini, mengapa fase menyiapkan data memakan waktu lebih lama daripada fase menjalankan algoritma? Jadi kenapa data preprocessing lebih lama daripada pas training atau modeling? Hmm. Kalau menurutku sih memang karena datanya yang kita perlu dapatkan kan memang perlu cocok. Kalau nggak cocok itu kan nanti algoritmanya bisa kemana ya, kayak eh, kayak gimana ya, kayak jadi kotor gitu loh nanti kan Hmm. algoritmanya tidak akurat. Akurasinya bisa menurun secara signifikan. Kalau menurutku gitu. Oke, kalau menurutku karena eh, menurutku ya nyawa utama di algoritma tuh kayaknya di data ya. Karena apa? Algoritma tuh kadang belajar dari data. Sebagian besar algoritma kan belajar dari data. Jadi kalau datanya sendiri pun eh, tidak di prepare sebagus mungkin, maka algoritma tersebut akan menghasilkan value yang tidak akurat atau salah ya kan. Menurut itu sih. Ya, ya. Berarti Jadi kalau nomor 2, konklusi kita kan sama kalau jadi hasilnya itu kalau nggak sesuai datanya nanti algoritmanya tidak akurat. Berarti. Nah, ini oke boleh kita aja. Nomor 3, ya, hukum ke-9, the knowledge law. Ada pepatah, data mining is a process of discovery. Bagaimana jika hasil dari pengolahan data Anda ternyata hanya menunjukkan hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh orang awam? Misalnya, orang membeli es krim lebih banyak saat cuaca panas. Apakah proses data mining tersebut dianggap gagal? Menurutmu bagaimana? oke. Benar. Kalau menurutku sih enggak juga sih. Hmm, Kalau kalau menurutku enggak karena kalau dari sisi knowledge itu kan mungkin algoritmanya bisa memberikan lebih mendalam. Kalau misalnya es krim apa yang dibeli saat cuaca panas itu dan Oh, paham-paham. ya gitu. Oke, kalau menurutku, sejujurnya aku tidak tahu gagal atau tidaknya, tapi memang tujuan utama data mining adalah menemukan hal-hal atau pola-pola yang memang tersembunyi atau tidak dapat dibaca secara langsung gitu ya. Jadi Ya, kalau misalnya hasilnya ternyata hal yang udah diketahui sama orang awam, mungkin bukan gagal tapi memang belum sempurna ya data miningnya kita. Kayak masih iya. bisa disempurnakan lagi menurut itu. Jadi yang ditulis gimana ya? Berarti kalau konklusinya kan kita mungkin tidak Tidak gagal. sepenuhnya gagal gitu ya. Tidak Ternyata. gagal.
Nah, data mining dilakukan untuk menemukan data yang tersembunyi atau mendalami uh, ya, temuan masih kayak misalkan ya. Oh, tambahin jika memang hasil yang ditemukan Gimana? jika Langsung gini. jika memang hasil yang ditemukan adalah hal umum, mungkin proses data miningnya Terus data mining masih belum sempurna dan masih bisa disempurnakan lagi, apa ya, mungkin governance masih bisa disempurnakan lagi gitu mungkin. ini. Oke, boleh coba. Oke. Untuk menyalah jika tujuan adalah meningkatkan nilai pelanggan, tapi Anda membuat mengambil lemah harga saham, maka paling penting nilai nol bagi perusahaan. Oke, solusi harus menjawab kebutuhan. Oke, kedua. Oke. Jadi garbage in, garbage out. Oke. Masih ada. Oh, untuk validasi. Oke, Iya, oke, oke. untuk membangun mental itu jangan benar. Oh iya, langkah selanjutnya harus nyari pola yang tidak terlihat. Oh bener, kata kamu bener, kayak rasa apa gitu kan, Iya. internally. Oke, next. Oke. Terakhir. Jadi yang terakhir itu adalah data mining task. Ya. Hari. Oh, data mining task. Ya. Jadi dalam data mining task kita bisa membagi tugas jadi dua kategori besar, prediktif yaitu memprediksi dan deskriptif yaitu menjalankan pola. Jadi pertanyaan pertama, jika sebuah bank menggunakan data historis nasabah atau menentukan apakah seorang pemohon kartu kredit baru masuk kategori risiko tinggi atau risiko rendah, tugas data mining mana yang sedang dilakukan? Apa aja Berarti tadi? itu Oh, ya, nomor satu itu nggak sih deskriptif nggak sih, karena itu termasuk apa tadi, klasifikasi, dia termasuk resiko tinggi atau resiko rendah gitu kan. hmm, tapi Jadi ini kalau kalau ini kan menggunakan data historis, berarti kan dia juga mau memprediksi kan? oh, jadi gini, kalau seingatku yang diajarkan sebelumnya, prediktif itu kayak linear regression. Jadi dimana value-nya itu bukan bukan dia termasuk kategori mana, tapi lebih ke dia apa ya, kayak value-nya apa. Misalkan kayak saham, dia kan saham itu bukan yang diprediksikan, bukan naik turunnya tapi angkanya kan. Ya. Kayak value menurutku deskriptif sih, tapi ayo, kalau kamu ada pendapat lain boleh sih. Ya, sih, deskriptif juga bisa sih. Ya, boleh kita setuju aja ke deskriptif ya. Oh, boleh. Oke. Boleh. Terus Agree. menurut kedua,
regression dan classification sama-sama bersifat prediktif. Apa perbedaan mendasar pada bentuk output hasil yang dihasilkan oleh keduanya? Oh, ternyata klasifikasi termasuk prediktif. Bentar. Oh, berarti jangan-jangan nomor satu prediktif karena dia klasifikasi. Iya sih. Tadi kita Kira ya ya udah udah. prediktif. Ya, kira prediktif tuh cuma linear regression. Ya, oke. Apa perbedaan mereka? Nah, oke. Berarti kalau nomor dua kan berarti yang tadi regression itu, oh, yang klasifikasi dulu. Klasifikasi itu menentukan suatu data itu termasuk dalam kelas atau kategori mana gitu kan. Ya, Kalau regression berarti eh, dari pola yang udah ada di masa lalu, kira-kira value value apa ya, nilai fitur dari data tersebut apa berdasarkan fitur-fitur apa ya. jadi hasil dari fitur yang diberikan. Mm-mm. Berdasarkan fitur-fiturnya, jadi dia hasilnya apa gitu kan. Ya, Oke, oke. Gimana cara nulisnya? uh, jadi kalau regression itu Menghasilkan nilai uh, nilai lupa. ya, kalau regression menghasilkan nilai Berdasarkan ya itu, berdasarkan fitur. Fitur atau pola. sedangkan atau pola. Iya, sedangkan klasifikasi me, apa, mengkategorikan Kan suatu data gitu aja kah, atau bisa nggak sih kayak gitu, katanya cukup ya intinya. enggak. Dalam tugas assessment rule discovery kita sering mendengar istilah support dan confidence. Oh tadi secara sederhana apa yang digabungkan oleh kedua metrik tersebut dalam sebuah transaksi belanja. Oh berarti kayak kopi tadi tuh. Oke, aku tadi agak itu ya, nggak begitu ngerti apa arti dari support dan no confidence. Jadi kalau uh, kalau support itu kan nilai apa nilai support itu kayak asosiasinya kayak supportnya kopi itu kan gula dan confidence itu kan Oh, persentasenya tadi orang yang membeli gula saat dia juga membeli kopi gitu. oh, paham, 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 paham. Oke, gimana cara menulisnya? Kayak kamu boleh menulis kayak tadi, kayak Oke. eh support, Support itu apa ya kayak atau kamu boleh kayak langsung misalnya support misalnya seperti yang seperti apa ya, customer seperti yang membeli gula. seperti di pelanggan yang membeli barang kayak setelah beli kopi Jika dan confident confidence. adalah jumlah persentase pelanggan yang Oke, terus next nomor 4. Oke, salah satu tugas dalam pertemuannya adalah anomaly detection. Jadi kan satu contoh penerapan tugas ini di bidang networking atau keamanan cyber, mengingat Anda memiliki minat di bidang tersebut. Oke, kamu ada jawaban? Ya. Anomaly detection itu berarti kayak seperti
mungkin kayak seperti login di area atau IP address yang aneh gitu loh. Mungkin ada akun di Indonesia, di Indonesia, tapi kok malah dia login di Amerika. Mungkin di situ. Oh, coba aja sih. Bingung kata-katanya. Aku tidak begitu paham networking soalnya. Hmm. Si gini. Oke, coba aja. Oke. Oke, nomor satu. Si Kayak klasifikasi, termasuk prediktif, sama kayak tadi apa, regresi ya? ya. Oke, perbedaan regresi dan klasifikasi. Si- Oke. Support, mengukur seberapa sering kombinasi. Hmm. Oke, seberapa populer kombinasi tersebut, confidence. Oke, jadi support itu kayak ngitung apa? Mengukur seberapa sering kombinasi. Kalau confidence menunjukkan seberapa kuat hubungan antar gula sama kopi itu ya. Oke. Ya, oke. Empat. Oke, nah jika sebuah akun login dari Jakarta tidak ada upaya login dari Rusia, sistem akan menandai. Oke, benar kata kamu berarti. Contoh lain, Ya, oke. lonjakan traffic tiba-tiba pada port tertentu yang bisa dikenali sebagai serangan DDoS. Oke, gampang. Oke. Oke, dari pembahasan hari ini, uh, apakah ada yang ingin masih kamu tanyakan atau diskusikan? Mungkin kalau menurutku itu sudah saja dari aku. Oke, hari ini kita belajar banyak dan meluruskan beberapa hal yang mungkin saya atau kamu salah pahami sebelumnya gitu kan. Oke, mungkin sekian uh, sesi diskusi di mata kuliah data science berdasarkan keyword-keyword yang pernah kita pelajari sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.